Halo guys, welcome back to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa istilah di dunia perkoian yang wajib kalian ketahui. Nah, topik yang kali ini saya angkat karena saya jarang sekali melihat video yang membahas tentang istilah-istilah di dunia perkoian. Padahal untuk para penghobi, terutama yang masih awam, tentunya dengan mengetahui istilah-istilah ini akan sangat membantu teman-teman dalam menjalankan hobi yang sangat menyenangkan ini. So, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita bahas dari istilah koi yang pertama. Oke, untuk istilah koi yang akan kita bahas pertama, mungkin kita mulai dulu dari yang basic-basic dulu aja, yaitu soal warna pada koi. Nah, umumnya dari sekian banyak istilah-istilah tentang warna koi, yang paling sering didengar itu adalah beni atau hi. Nah, apa sih beni atau hi itu? Beni itu artinya adalah warna merah pada koi. Jadi biasanya dealer-dealer yang mengimpor koinya itu dari Jepang, dia lebih suka menggunakan istilah beni ketimbang warna merah pada koi. Jadi teman-teman jangan kaget kalau misalnya mereka sedang mengadakan lelang, mereka akan menjelaskannya dengan kalimat berikut, beninya sangat strong atau hi-nya sangat strong, begitu. Terus kita lanjut ke istilah yang kedua. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang istilah yang juga nggak kalah sering disebutkan di dunia perkoian, yaitu KC atau keeping contest. Nah, seperti namanya, keeping itu sendiri kan artinya kayak memelihara ya, atau nge-keep. Sedangkan kalau kontes ya tentu saja adalah lomba. Jadi keeping contest ini itu merupakan sebuah rangkaian acara di mana dealer itu biasanya akan menyajikan puluhan koi yang umumnya jenisnya sama. Kemudian teman-teman tuh bisa mendapatkan ikan tersebut dengan perolehannya itu umumnya dengan cara lelang. Nah, setelah teman-teman itu memenangkan lelang, ikannya ini akan dikirim ke tempat teman-teman dan kemudian akan di-keep pada periode waktu yang telah ditentukan. Jadi nanti ketika menjelang akhir dari keeping contest tersebut, ikan-ikan tersebut akan dijuri dan dilihat siapa pemenangnya. Nah, umumnya para penghobi itu ada yang bingung apakah ketika ikan-ikan ini selesai di keeping contest, ikannya akan diserahkan kembali ke dealer yang mengadakan acara tersebut. Jawabannya adalah enggak, karena ketika teman-teman sudah mendapatkan pada saat lelang dari keeping contest tersebut, ikan tersebut sudah menjadi hak milik dari teman-teman. Jadi semisalnya teman-teman gak mau ikut keeping contestnya sekalipun, ya ikan tersebut sudah menjadi hak milik dari teman-teman. Sip, nah sekarang kita lanjut ke istilah yang ketiga. Nah, balik lagi kita di istilah ketiga ini kita menggunakan istilah yang ada bahasa Jepangnya, yaitu azukari. Nah, azukari itu apaan sih? Azukari itu basically teman-teman menitipkan ikan teman-teman di dealer atau di breeder untuk dibesarkan. Nah, kenapa bisa ada azukari ini? Karena ada sebagian penghobi yang ingin ikannya itu dipelihara hingga mencapai ukuran tertentu atau mencapai standar tertentu, di mana itu baru bisa dilakukan ketika ikannya itu dipelihara di dealer atau di breeder. Jadi setelah ikan-ikan itu sudah dipelihara sampai waktu yang telah ditetapkan, baru ikan-ikan tersebut akan dikirimkan kepada pemilik ikan. Ngomong-ngomong soal azukari ini, apakah ada teman-teman yang punya pengalaman soal azukari? Mungkin boleh banget di-share pengalaman kalian di kolom komentar. Atau kalau misalnya teman-teman kepo tentang azukari ini, bisa juga tulis di kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang kepo, nanti kita akan bikin video yang khusus membahas tentang azukari ini. Oke, yuk sekarang kita lanjut lagi ngebahas ke istilah yang keempat, dimana untuk istilah keempat ini kita lagi-lagi akan membahas tentang warna koi. Dan istilah satu ini juga nggak kalah sering disebut dengan istilah yang tadi kita udah bahas, dimana istilah satu ini adalah shiroji. Nah, buat teman-teman yang udah paham dengan bahasa Jepang harusnya tahu ya bahwa shiro itu artinya putih. Jadi shiroji ini sendiri merepresentasikan warna putih pada koi. Nah, sama hal ya dengan istilah yang tadi kita udah sebutkan bahwa dealer-dealer yang mengimpor koi dari Jepang itu lebih suka menggunakan istilah shiroji ketimbang warna putih. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa Jepang, or maybe mereka ingin membangun persepsi bahwa ini kan produk asli dari Jepang, jadi akan terkesan lebih premium ketimbang kalau bisa ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia.
Dan untuk istilah terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini itu merupakan istilah yang juga cukup identik dengan istilah keeping contest, tapi di sini kita akan membahas tentang grow out. Nah, apa sih grow out itu sendiri? Sebenarnya grow out ini itu juga mirip-mirip banget ya dengan keeping contest karena mereka sama-sama sebuah acara. Perbedaannya kalau keeping contest itu ikannya diserahkan kepada pemenang lelang untuk kemudian dipelihara hingga periode waktu tertentu. Kalau misalkan grow out ini ikannya akan di-keep di tempat dealer yang mengadakan acara tersebut hingga periode waktu tertentu. Setelah periode itu selesai, ikan akan dijuri, baru ikannya nanti diserahkan kepada pemilik ikan tersebut. Jadi bisa dibilang grow out ini adalah semacam kombinasi dari azukari dengan keeping contest. Nah, itu adalah beberapa istilah di dunia perkoian yang perlu kalian ketahui. Hopefully dengan adanya video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Dan tentu saja buat teman-teman yang ingin tahu tentang istilah-istilah dunia perkoian lain atau ingin sekedar sharing tentang istilah-istilah dunia perkoian, boleh banget di-share di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto. Kita bisa share tentang keseharian kita dengan hewan peliharaan di Instagram tersebut. As always, thank you buat semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.